Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kali ini ingin mempresentasikan hegemoni di Sulawesi antara kerajaan Bone, kerajaan Goa dan juga VOC. Dari kelompok 11 ini terdiri dari saya Andreas Sandi dan juga teman saya Muhammad Nur Faiz dan juga Taris Agung Setiawan. Bisa dimulai. Isi presentasi terdiri dari perkenalan kelompok, profil Kesultanan Goa, kemudian profil kerajaan Bone, kemudian awal masuk VOC di Sulawesi, setelahnya perebutan hegemoni di Sulawesi, dan kemudian kesimpulan serta penutup. Profil Kesultanan Goa. Kerajaan Goa didirikan pada abad ke-14 oleh seorang pemimpin bernama I Mapeseu. Lokasi kerajaan Goa terletak di wilayah Sulawesi Selatan dengan pusat pemerintahnya utamanya berada di kota Makassar. Puncak kekuasaan kerajaan Goa mencapai puncaknya pada abad ke-16 hingga abad ke-17 di kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Kemudian keruntuhan dari kerajaan ini pada tahun 1669, Kesultanan Goa secara resmi menyerah kepada VOC setelah berlangsungnya Perang Goa yang berkepanjangan. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi Kerajaan Bone. Profil singkat Kerajaan Bone. Yang pertama, Kerajaan Bone ini berdiri pada abad ke-14 di wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran dari Kerajaan Luwu yang bernama I Manurung Kaluku. Kemudian bergelar Arung Palaka. Nah, lokasi kerajaan ini meliputi luas dan daerah-daerah seperti Bone, Sopeng, Wajo, Sindereng, Rapang, dan beberapa wilayah lainnya di sekitarnya. Puncak kekuasaan kerajaan Bone ini terjadi pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Pada masa tersebut, kerajaan Bone mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, untuk keruntuhan kerajaan Bone sendiri mengalami keruntuhan setelah Ismail Muhtadin wafat pada 1823 Masehi. Kemudian pemerintahannya digantikan dan dipimpin oleh Arung Datu. Selanjutnya, awal masuk VOC di Sulawesi. VOC memiliki beberapa alasan yang mendorong mereka untuk memperluas kehadiran mereka ke Sulawesi. Berikut ini ada beberapa alasan utama yang mendorong VOC untuk datang ke Sulawesi. Alasan yang pertama yaitu perdagangan rempah-rempah. Salah satu alasan yang paling kuat alasan VOC masuk ke Sulawesi adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yaitu cengkeh. Sulawesi sendiri terkenal sebagai salah satu wilayah produsen rempah-rempah yang kaya, dan VOC ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah tersebut. Alasan yang kedua yaitu persaingan dengan Spanyol dan Portugal. Pada saat VOC didirikan pada tahun 1602, Spanyol dan Portugis telah memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur. VOC ingin mengalahkan persaingan mereka dan menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Dengan memasuki Sulawesi, VOC dapat memperluas daerah operasinya dan mencari sumber rempah-rempah yang baru. Alasan yang ketiga yaitu karena sumber daya laut dan perikanan. Selain rempah-rempah, Sulawesi juga sangat dikenal memiliki sumber daya laut yang melimpah, seperti hasil perikanan dan teripang. Alasan yang keempat yaitu jaringan perdagangan maritim. Sulawesi sendiri memiliki posisi yang sangat strategis dalam jaringan perdagangan maritim di Asia Tenggara. VOC menginginkan akses dan kendali terhadap jalur perdagangan yang melintasi wilayah tersebut. Alasan yang terakhir yaitu kekuatan militer dan dominasi wilayah. VOC itu merupakan perusahaan dagang yang juga memiliki kekuatan militer yang signifikan. Dengan masuknya ke Sulawesi, VOC dapat menggunakan kekuatan militer mereka untuk mengamankan wilayah dan mendirikan pos perdagangan yang dikuasai oleh mereka. Selanjutnya ada perebutan hegemoni di Sulawesi. Pada akhir abad 17, musuh utama yang menentang hegemoni militer dan perdagangan VOC di timur adalah Kesultanan Goa di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini memiliki kekuatan militer yang besar yang harus diperhatikan dan diperhitungkan oleh VOC dengan lebih serius daripada musuh-musuhnya lain di Maluku Selatan, yang sebenarnya jadi makin sulit dikalahkan karena dukungan dari pihak Makassar. Karena dukungan dari pihak Makassar, Goa dianugerahi dengan serangkaian pemimpin yang cakap
dan Goa memiliki sebuah sistem wewenang ganda yang timbul akibat aliansi politik antara Kesultanan Goa dan Talo pada abad 16. Selanjutnya ada konflik militer antara Bone, Goa, dan VOC. Yang pertama ada Perang Makassar dari tahun 1666 sampai 1669. Perang Makassar ini terjadi antara kerajaan Goa di bawah pimpinan Raja Hasanuddin dengan VOC. Goa melancarkan serangan terhadap benteng-benteng VOC di Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk mengusir kehadiran Belanda. Perang ini berlangsung selama beberapa tahun dengan pertempuran sengit dan serangan balasan dari VOC. Yang kedua ada Perang Bone dan Goa yang terjadi di antara tahun 1696 sampai 1699. Perang ini adalah pertempuran antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa yang terjadi setelah adanya perjanjian persahabatan antara kedua kerajaan tersebut. Konflik ini dipicu oleh sengketa wilayah dan kepentingan politik di antara mereka, serta campur tangan VOC di dalam konflik tersebut. Yang ketiga ada Perang Bone dan Bone yang terjadi antara 1738 sampai 1756. Konflik ini merupakan perang saudara di dalam kerajaan Bone antara kelompok yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Konflik ini memberikan peluang bagi VOC untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut dan memainkan peran dalam memediasi konflik internal Bone. Keempat, atau yang terakhir, ekspansi VOC di Sulawesi Selatan. VOC berusaha memperluas kekuasaan dan kontrol ekonominya di Sulawesi Selatan dengan persaingan dagang dengan kerajaan-kerajaan setempat seperti Bone, Goa. Persaingan ekonomi ini sering kali berkembang menjadi konflik politik dan militer. Konflik ekonomi dan politik Kesultanan Bone, Goa, dan VOC. Yang pertama, persaingan dagang dan monopoli ekonomi. VOC sebagai perusahaan dagang Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk komoditas seperti cengkeh dan garam. Hal ini menyebabkan persaingan dengan Bone dan Goa yang juga memiliki akses ke sumber daya tersebut. Konflik ekonomi muncul dalam upaya menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, persaingan politik dan kekuasaan. Bone dan Goa adalah dua kerajaan yang saling bersaing untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka di Sulawesi Selatan. VOC terlibat dalam persaingan ini dengan memanfaatkan konflik politik dan membangun aliansi dengan salah satu pihak untuk mendapatkan politik dan ekonomi. Persaingan ini seringkali berujung pada konflik bersenjata dan serangan militer antara kerajaan-kerajaan tersebut. Yang terakhir, intervensi VOC dalam urusan internal. VOC seringkali mencampuri urusan internal Kesultanan Bone dan Goa dengan memanfaatkan konflik internal dan ketegangan politik mereka. Mereka menggunakan strategi diplomasi dan pemberian bantuan militer dan perjanjian perdagangan untuk memperoleh pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut. Oke, jika tadi kita berbicara tentang awal masuk VOC ke Sulawesi Selatan, kali ini akan membahas akhir dari perebutan hegemoni. Akhir dari perebutan hegemoni yang terjadi di Sulawesi Selatan antara Goa, Bone, dan VOC adalah penegakan dominasi VOC di wilayah tersebut. Meskipun Goa dan Bone awalnya mempertahankan perlawanan yang gigih, VOC secara bertahap berhasil memperluas kehadiran mereka dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah di Sulawesi Selatan. Melalui serangkaian pertempuran yang panjang dan negosiasi, VOC berhasil mengamankan benteng-benteng strategis dan menguasai pos perdagangan yang penting. Selain itu, mereka juga mengamankan kekuatan militer dan taktik politik untuk memecah belah dan mengendalikan kerajaan-kerajaan lokal. Dengan demikian, akhir hegemoni yang terjadi di Sulawesi Selatan melibatkan kekuatan VOC yang berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas kehadiran mereka di wilayah tersebut. Sementara Goa dan Bone kehilangan dominasi dan kendali atas sumber daya wilayah milik mereka. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu perebutan hegemoni di Sulawesi antara Goa, Bone, dan VOC adalah konflik yang kompleks, melibatkan persaingan politik, ekonomi, dan militer antara kekuatan lokal dan kekuatan kolonial Belanda. Berikut adalah kesimpulan singkat dari perebutan hegemoni ini, yakni Goa dan Bone ada dua kerajaan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kendali atas wilayah dan jalur perdagangan yang menguntungkan di Sulawesi. Kemudian VOC memanfaatkan ketegangan antara
kedua kerajaan tersebut untuk memperkuat posisi mereka di wilayah tersebut. Lalu VOC menggunakan taktik adu domba dengan menyediakan dukungan kepada salah satu pihak. Terakhir, perebutan hegemoni ini memperlihatkan perjuangan antara kekuatan lokal dan kekuatan kolonial dalam mempertahankan otonomi dan sumber daya mereka. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf, dan jika ada juga yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.